Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Hendriku Sabarudin Hulu, MPM 2113010086. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi organ tumbuhan. Salah satu tumbuhan atau bunga yang disebut dengan bunga kertas atau bougainvillea, inilah yang disebut dengan bunga kertas atau bougainvillea. Dia memiliki batang, daun, dan memiliki bunga. Inilah bunga bougainvillea ini. Dia juga mempunyai duri di bagian batangnya atau di sekitar batangnya terletak duri atau ada duri. Ini durinya. Nah, bunga kertas ini termasuk juga bunga lengkap karena memiliki mahkota atau petal dan memiliki kepala sari atau tena dan memiliki benang sari, stamen, memiliki kepala putih, memiliki tangkai putih, memiliki biji atau oval, memiliki kelopak kesepal, memiliki dasar bunga dan tangkai bunga. Makanya saya bilang tadi, bunga kertas ini termasuk bunga lengkap karena memiliki semua yang telah saya sebut tadi. Memiliki mahkota, memiliki kepala sari, benang sari, kepala sari, tangkai putih, kelopak dasar bunga, dan bakal biji, dan terakhir tangkai bunga. Makanya dia disebut dengan bunga lengkap. Nah, tadi tangkai bunga putih itu fungsinya sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Sedangkan benang sari untuk menghasilkan serbuk sari sebagai rumah gamet jantan atau kelamin yang diperlukan untuk memproduksi atau reproduksi ala reproduksi. Itulah yang disebut dengan benang sari. Selanjutnya mahkota. Mahkota itu untuk menari suatu serangga atau suatu makanan atau mangsanya supaya serangga tersebut mendekati karena dia merasa mahkota merasa cantik atau indah sehingga dihinggapi oleh serangga. Terus kepala sari itu organ kelamin jantan pada bunga. Itulah bagian-bagian daripada tadi bunga kertas. Selanjutnya kita masuk ke tanaman sirih. Kita masuk ke tanaman sirih atau masalahnya pepper better. Nah, pepper better ini atau tanaman sirih. Tanaman ini merambat. Nah, tingginya kira-kira 15 meter dan batang daripada pepper better ini berwarna coklat kehijauan. Itulah warnanya. Bentuknya bulat dan berluas dan merupakan tempat keluarnya akar. Dan daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, berbentuk jantung juga dan runcing, tumbuhan berselang-selang tangkainya. Nah, yang disebut dengan tumbuhan berselang-selang tangkainya ini inilah daunnya yang tumbuhannya berselang-selang, bercabang, dan
sini ini mengeluarkan bau yang sedap dilihat ya mas. Panjangnya sekitar 5-8 cm dan lebar daripada bunganya 2-5 cm. Sekarang kita lanjut ke tanaman markisa atau Passiflora edulis. Ini yang disebut dengan Passiflora edulis atau tanaman markisa. Ini dia di batangnya, ini daunnya, tangkainya. Nah, morfologi tanaman ini batangnya tanaman buah, tumbuh menjalar atau memanjat. Nah, inilah yang disebut tanaman markisa ini, sifatnya atau tumbuhnya menjalar atau memanjat, dimana batangnya agak lunak. Ini yang disebut dengan batangnya lunak. Kalau kita petik lunak batangnya ini, dan batangnya berbentuk bulat dan ditumbuhi dengan rambu-rambu halus yang merapat dengan panjang 1,5 atau sampai 5 meter. Nah, pada batangnya terdapat daun terbesar secara spiral dan dapat sulur cabang membelit untuk memanjat. Nah, inilah yang disebut dengan sulur cabang, dimana dia membantu dia untuk memanjat dimanapun dia merambat atau memanjat. Inilah fungsi daripada sulurnya. Nah, fungsi dari sulurnya itu saat dia mau merambat memanjat, dia menggunakan ini supaya bisa lengket ataupun merambat di suatu batang pohon yang ada di sekitarnya. Nah, inilah tanaman markisa ini yang merambat. Itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Haleluya.